Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema yang istimewa, yaitu selaras dengan pikiran Kristus. Kalau kita tidak selaras dengan pikiran Kristus, maka mustahil kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ketika kita selaras, maka kita tahu apa yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita sempurna di muka bumi ini. Kita akan baca ayatnya, saudara kasih Tuhan, di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan pembaruan pikiran yang kita miliki, dan kita selaras dengan pikiran Elohim, maka kita bisa mengerti apa yang disebut dengan baik, berkenan, bahkan sampai pada titik yang sempurna. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa pikiran kita ini diperbarui? Pikiran kita adalah sesuatu yang betul-betul sangat luar biasa. Pikiran kita ini sesuatu yang bisa menggerakkan tubuh kita. Bahkan saya menggambarkan kemarin bahwa pikiran kita ini kalau di radio itu seperti VARCO, variabel kondensator, di mana kita bisa mencunnya dan kita bisa mendengar suara radio daripada Rema, Iktus, atau mungkin yang lain. Itu tergantung apa yang kita mau dan kita bisa mencunnya dan kita bisa mendengar apa yang sedang disiarkan. Di TV pun juga sama, pasti ada bagian di mana untuk mencun akan gelombang-gelombang supaya siaran TV dan bahkan gambarnya bisa kita dengar. Itu kalau di TV. Kalau saudaraku, di komputer juga sama. Ada yang disebut dengan prosesor. Kerjanya mirip, hampir sama dengan otak kita. Yang bisa menggerakkan akan komputer itu dan bisa kita mengerjakan dengan baik. Tanpa prosesor, komputer yang besar bagus pun tidak ada gunanya. Jadi dalam hidup kita ini hampir mirip, atau mereka mencontoh kita di dalam hidup kita ini, dan itulah yang disebut dengan pemikiran yang harus diperbaharui. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini tanpa saudara sadari bahwa ada yang disebut teknologi yang luar biasa untuk menghancurkan batu yang ada dalam empedu atau di ginjal. Kadang-kadang tidak perlu operasi, cukup dengan sinar laser yang bisa menembak tepat pada batu yang ada di dalam empedu maupun yang ada di ginjal. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan besar yang bernama Salomo? Dia berkata di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9, apa yang pernah ada itulah yang akan ada, dan apa yang pernah dibuat itulah yang akan dibuat lagi, dan tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah matahari. Ternyata dikatakan oleh Salomo bahwa di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru. Padahal kita lihat ada perubahan bangunan dan lain sebagainya. Tapi itu bukan yang dimaksud, saudaraku. Ada sesuatu yang tidak baru di bawah matahari. Dia katakan di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Apa sebenarnya yang tidak ada sesuatu yang baru? Itu yang disebut dengan energi, apa yang disebut dengan gelombang, apa yang disebut dengan frekuensi. Itu sesuatu yang sejak dahulu ada dalam hidup ini dan sedang saat ini kita perbarui. Apa yang saudara bawa hari ini setiap hari, yaitu gadget atau mungkin telepon genggam, semuanya menggunakan energi, gelombang, dan frekuensi. Selalu seperti itu. Sekarang ada pesawat canggih yang bisa terbang jarak jauh tanpa awak. Dia bisa, namanya drone. Dia bisa pergi jauh tanpa awak. Hanya dikendalikan dengan sebuah remote dan lain sebagainya. Apa yang dia sedang kerjakan? Dia sedang menggunakan energi, gelombang, dan frekuensi. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dalam otak kita. Kalau kita ini bisa betul-betul selaras gelombang kita dengan gelombang ilahi Tuhan, maka kita bisa berkoneksi, kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol dengan Tuhan dalam hidup ini.
Masalahnya seringkali kita tidak melakukan itu dalam hidup ini. Bahkan dikatakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-15, yang bengkok tidak dapat diluruskan dan yang kurang tidak dapat dihitung. Yang bengkok itu bicara tentang gelombang, yang tidak bisa dihitung itu yang kurang, berarti ada yang pas yang bisa dihitung. Ada angka-angka yang pas yang bisa dihitung. Itu yang bisa digunakan dari saudara kekasih Tuhan. Dalam hidup ini, ada satu kehidupan yang perlu kita perhatikan. Otak yang Tuhan berikan, pikiran yang Tuhan berikan, itu begitu smart, begitu luar biasa. Dunia hanya menyontoh saja. Dunia hanya mencontoh apa yang ada yang Tuhan buat sebetulnya. Yaitu pikiran kita yang harusnya selaras dengan pikiran Kristus. Supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan mau kita bisa mengerti. Bukan sekedar kita itu hanya sekedar tahu saja. Tapi kita bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Caranya gimana? Perbarui pikiran kita. Pascun pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Supaya kita bisa mendengar akan Tuhan sampaikan apa untuk hidup kita. Itunya harusnya yang terjadi dalam hidup ini. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Semuanya mencontoh apa yang Tuhan telah ciptakan. Mereka hanya merombak dan membuat ini, itu, dan sebagainya. Tapi tidak bisa melepaskan dari energi, gelombang, dan frekuensi yang harusnya kita gunakan dalam pikiran kita. Jadi saudara kekasih Tuhan, saya harap dalam hidup ini, pikiran saudara betul-betul diperbaharui selaras dengan pikiran Kristus. Supaya kita pun bisa mengenal Dia lebih baik dan dikendalikan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, buatlah kami mengerti supaya kami bisa memperbarui pikiran kami dan kami bisa style pikiran kami sesuai dengan pikiran-Mu. Sehingga kami boleh hidup yang berkenan, tahu apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.